Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fid darsi amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kull asrin rabbi yassir la ta'sir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puasa sampian akan berakhir. Semoga puasa sampian diterima oleh Allah, mendapat maghfirah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Semoga kita menjalankan ibadah puasa ini dengan hati ikhlas. Karena kalau tidak dengan hati ikhlas, ini percuma ibadah kita. Ikhlas di sini semua lillahi ta'ala. Kelakuan kita semua, puasa kita, nawaitu shoma ghadin ana adai fardhi syahri ramadhan hadisanati fardhon lillahi ta'ala. Semua untuk Allah, semua lillahi ta'ala, tidak linnas, tidak tujuan, tidak ada tujuan tertentu, lillahi ta'ala. Dibelajar ikhlas. Hati ini tempatnya supaya hati ini ikhlas. Jadi kalau hati ini ikhlas, insya Allah perbuatan kita, ibadah kita, semua ibadah kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ngaji surat Al-Ikhlas. Kulhu katanya orang ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini surat Al-Ikhlas. Ini makkiyatun au madiniyatun. Jadi turun di Mekah atau di Madinah. Jadi surat Al-Ikhlas ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril tentang keesaan Allah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, kalawan nyebut asmani Allah, sifati Allah Ar-Rahmani dan dat kang maha welas ing dunya akhirat, Ar-Rahimi tur dat kang maha welas ing akhirat bloko. Jadi waktu itu suilah, ini ditakoni, ditanyakan sopo sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an rabbihi, saking pangirani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kanjeng Nabi Muhammad ini waktu itu ditanya tentang Rabbah, tentang Tuhannya. Maka fanazalah, maka turun ayat ini, surat Al-Ikhlas ini. Qul huwallahu ahad. Hei Muhammad, kul katakanlah, dawuh sira Muhammad, huwa utawi Allah iku Allahu Allah, ahadun iku ahadun ahad. Jadi di sini mubtada'nya satu, khobarnya dua. Bisa mubtada' khobar atau khobar muqaddam, mubtada' muakhir, itu ada keterangannya ini nanti di Alfiyah Ibnu Aqil. Ini mubtada'nya satu dan khobarnya dua, Allahu ahad. Jadi kul katakanlah Muhammad, huwa utawi Allah iku Allah Gusti Allah. Jadi huwa ini menunjukkan domir kepada Rabbu. Jadi Nabi Muhammad ditanya suilah
maka turunlah ayat ini. Kul, katakanlah Muhammad, huwa utawi. Jadi Tuhan pencipta alam semesta ini, huwa iku Allah. Jadi pencipta Tuhan alam semesta, Malik Yaumiddin, ini Allah. Ahadun, iku ahad, satu. Allah itu satu, tidak ada. Tuhan itu kalau dua hancur. Jadi Tuhan itu satu. Di Al-Quran diterangkan surat Al-Ikhlas, Allahu ahad, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi Allah hanya satu. Jadi kalau ingin mengetahui tentang Allah, kita harus ngaji tentang sifatullah, asmaullah, af'alullah. Kalau tahu dengan zat Allah, ini tidak bisa. Jadi Allah ini asmaullah yang ada di apa namanya, Ar-Rahmanir Rahim sampai As-Sabur, Al-Ghaffar, ini Asmaul Husna. Sifatullah yang 20, wujud, qidam, baqa, muhalafatuhu lil hawadis, semuanya. Ini harus belajar kita. Af'alullah, ini penggawean Allah. Kun fayakun, alam semesta ini. Jadi kita harus mengerti tentang Allah. Apa Allah ini? Apakah Allah ini ada di lafaz Allah? Muhammad ada di lafaz? Apakah itu? Itu harus kita belajar tentang Allah yang selalu qorib. Fa inni qorib, katanya Allah, saya dekat dengan kamu manusia. Dekat. Jadi kita harus belajar tentang itu. Makanya kita kalau tahu dengan itu, insya Allah hati kita ikhlas. Tidak ada riya, tidak ada sombong, tidak ada. Kalau ngerti ilmu tauhid, asmaullah, af'alullah, sifatullah, ini insya Allah orang itu selamat nanti dunia akhirat. Allahus Samad. Ini berkata lagi Allah. Jadi Allah, Allahu Ahad, ini menyimpan banyak ini banyak. Jadi kalau ingin ngaji tentang apa surat Al-Ikhlas ini, ada keharuman yang ada di alam semesta ini. Jadi Kulullahu Ahad ini ada di keterangannya alam Jabarut, alam Malakut, alam Gaib. Jadi alam keharuman ini nanti kalau belajar tentang surat Al-Ikhlas, insya Allah kita tahu tentang Allahus Samad, Allahu Ahad. Jadi Allah ini hanya, tidak ada Allah, la ilaha illa ana, la ilaha illallah. Jadi hanya satu, tidak ada. Jadi Tuhan ini hanya satu, pencipta alam semesta yang kita harus sembah. Ini Qul huwallahu ahad. Jadi pengertian di sini nanti dalam. Kalau ngaji terus memperdalam, ini nanti bisa ke alam Jabarut, ke alam keharuman, di mana alam itu nanti ada sesuatu alam yang harum, serba mewangi, yang penuh bunga. Itu nanti di situ. Lanjut. Allahus Samad. Allahu ta'ala Gusti Allah iku as-samadu. Apa namanya? Tempat meminta, tempat bersandar. Semua apa saja, kelakuan apa saja, amal kita apa saja, kita harus minta kepada Allah, bersandar kepada Allah. Jadi kita kalau mengandalkan, apalagi jin, mengandalkan khodam lain, atau mengandalkan manusia, itu kalau bisa jangan. Allahus Samad.
Jadi kalau ngaji tauhid ini perdalam Allahus Somad. Jadi tempat bersandar Allah, tempat meminta apapun. Makanya orang banyak sekarang bingung tentang rezekinya, bingung tentang rezeki. Kalau kita tahu, mengerti tentang Allahus Somad, insya Allah tidak bingung mencari rezeki. Rezeki ini bisa datang sendiri. Rezeki kalau dicari tambah jauh. Kalau tidak dicari tidak bisa. Tapi kalau bisa, rezeki itu harus datang sendiri pada kita. Ini pengertian nanti Allahus Somad. Jadi di sini ail maksud fil hawaiji 'ala dawaim. Jadi semua maksud hati, maksud apapun manusia ini fil hawaij maksud. Jadi kebutuhan apapun kita minta pada Allah. Kita minta kaya, kita minta sehat, kita minta husnul khotimah, kita minta istiqomah, kita minta surga, kenyamanan, semua ini karena semua yang ada di alam ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Muhammad dikatakan su'ilah, ditanyakan tentang Rabbu, maka Al-Quran menjawab Allahu Ahad, Allahus Somad, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak dianakkan. Jadi Allah tidak mempunyai anak. Kalau agama lain ada Tuhan anak, Tuhan ibu, Tuhan bapak. Ini kalau di sini lam yalid walam yulad. Ini ngajinya mendalam ini. Jadi Allah tidak beranak dan dianakkan. Allah ada sendiri. Allah wujud kidamu khalafatuhu lil hawadis. Qiyamuhu binafsi. Jadi berdiri sendiri. Jadi di sini dalam. Jadi Allah ini litifa'il hadawais. Jadi tidak baru. Qadim Allah. Awal Allah. Jadi kalau manusia ini hadais. Jadi baru. Lam yakun walam yakun, lan ora-ora Allah lahu kade Allah kufuwan ahad. Jadi Allah hanya satu, tidak ada cabang-cabang lagi, tidak ada Tuhan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi di sini ngajinya ngaji tauhid. Jadi kalau kita ikhlas, kalau kita ngerti tentang surat Al-Ikhlas ini, insya Allah rezekinya tambah banyak. Karena amalan rezeki ini surat Al-Ikhlas. Kalau ini ingin gampang rezeki, punya anak banyak, punya istri banyak, punya keluarga banyak, ini perbanyak baca surat Al-Ikhlas. Di sini ada amalannya. Kalau diamalkan riyadhah. Artinya riyadhah ini duduk benar. Setiap malam membaca surat Al-Ikhlas ini banyak ada aturannya. Kalau ingin tahu, ini ngaji, minta ijazah kepada orang-orang yang tertentu, kepada orang yang mengerti tentang surat Al-Ikhlas. Kalau kita mengerti tentang surat Al-Ikhlas ini, rezeki datang sendiri. Karena di sini keterangannya Allahus Somad, Allahu Ahad. Jadi minta pada Allah, minta ijazah kepada orang-orang yang ngerti tentang surat Al-Ikhlas ini, bagaimana cara pengamalannya. Ini kalau di amalan ini mempunyai khodam namanya Abdul Wahid. Jadi kalau datang ini Abdul Wahid, ini harum wangi, indah, ganteng. Jadi minta apa saja, monggo. Ini pengamalannya ada
Ada yang 7 hari, ada yang 41 hari, ada yang 1 tahun. Bacaannya setiap malam ada yang 313, ada 1400, ada juga 4444. Ini dibaca, insya Allah ini tidak kekurangan uang, tidak kekurangan rezeki, insya Allah. Jadi kita ngaji surat Al-Ikhlas ini monggo perdalam. Jangan hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Monggo baca, artikan, memperdalam maksudnya surat Al-Ikhlas ini. Apa yang sebenarnya terkandung di surat Al-Ikhlas. Ini kalau ngajinya hanya sebentar ini tidak bisa. Kalau ngaji surat Al-Ikhlas ini 3 hari pun tidak selesai. Monggo cari keutamaan surat Al-Ikhlas. Insya Allah minta kepada Allah, tabir akan dibuka. Kuncinya apa nanti hidup ini? Itu insya Allah. Semoga ini bermanfaat kepada kita sekalian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.